Benyamin Netanyahu siap perang melawan Malaysia, Indonesia, Pakistan karena sering menghina Israel. Mari kita saksikan. I'm Messiah bin Yosef. I'm Benjamin Netanyahu, the descendant of Joseph. All preparation for Third Temple is fully ready. I have came to know that Muhammad Qasim has dreams that Malaysia, Indonesia, and Pakistan will try to free Palestine, but these dreams are fake. Because Malaysia, Indonesia, and Pakistan are cowards. I'm Messiah bin Yosef. I'm Benjamin Netanyahu, the descendant of Joseph. All preparation for Third Temple is fully ready. I have came to know that Muhammad Qasim has dreams that Malaysia, Indonesia, and Pakistan will... Shalom Sobat Kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar kesaksian. Cuplikan video di depan menandakan respon yang sangat cepat dari pihak Israel terhadap penolakan peserta atlet yang berasal dari Israel yang tidak diizinkan. Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menerbitkan visa bagi atlet senam Israel dalam ajang kejuaraan dunia di Jakarta awalnya dianggap sebagai sikap moral dan solidaritas kemanusiaan terhadap rakyat Palestina. Namun di mata Israel, keputusan ini bukan sekadar penolakan administratif, melainkan tamparan diplomatik di hadapan dunia internasional. Tel Aviv merespons cepat. Dalam pernyataan yang disiarkan media Timur Tengah, Perdana Menteri Netanyahu menuding Indonesia melanggar semangat sportivitas internasional. Tapi lebih jauh dari itu, ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk diskriminasi politik yang akan berdampak pada hubungan global Indonesia. Sebuah kalimat pendek yang menyiratkan ancaman panjang. Di balik layar, sumber diplomatik regional mengungkapkan bahwa Israel mulai melakukan konsolidasi dengan sekutunya di Barat, termasuk lobi-lobi halus di lembaga ekonomi internasional. Tujuannya, menekan jalur diplomasi dan finansial Indonesia secara perlahan. Skenario tekanan ekonomi lunak menjadi langkah awal, mulai dari pembatasan akses teknologi hingga potensi pengawasan lebih ketat terhadap transaksi ekspor-impor yang melibatkan sektor strategis Indonesia. Beberapa analis bahkan memprediksi bahwa Israel bisa mempengaruhi posisi Indonesia di lembaga keuangan dunia, terutama lewat jaringan sekutunya yang memiliki kekuatan veto di berbagai institusi global. Dengan kata lain, jika situasi ini tak dikelola hati-hati, stabilitas ekonomi Indonesia bisa terguncang hanya karena satu keputusan moral. Tapi publik Indonesia justru terbelah. Sebagian menganggap langkah pemerintah ini adalah bentuk keberanian luar biasa melawan standar ganda internasional. Tapi sebagian lain mulai khawatir. Bagaimana jika ancaman Netanyahu bukan sekadar retorika? Bagaimana jika tekanan itu benar-benar diwujudkan? Di balik semua itu, Jakarta tetap tenang. Pemerintah menyatakan bahwa keputusan ini bukan langkah politik melainkan prinsip kemanusiaan. Namun di dunia geopolitik, moralitas seringkali tidak dihitung dalam satuan keadilan, melainkan dalam nilai tukar pengaruh dan kekuatan. Dan di titik inilah, skenario terburuk mulai disusun oleh para analis keamanan dan ekonomi. Sebuah simulasi yang memperkirakan bagaimana konflik diplomatik kecil bisa berubah menjadi badai besar yang mengguncangkan stabilitas nasional. Lalu, apa bentuk nyata dari konsekuensi berat yang disampaikan Netanyahu? Apakah sebatas tekanan politik ataukah langkah-langkah tersembunyi yang bisa menggoyahkan fondasi ekonomi Indonesia? Pernyataan keras Netanyahu hanya menjadi pembuka dari serangkaian langkah yang jauh lebih kompleks. Tidak ada rusal, tidak ada kapal terang, tetapi serangan ekonomi diam-diam mulai disusun dengan strategi rapi, memanfaatkan kekuatan jejaring global yang dimiliki Israel melalui sekutu-sekutunya di Barat. Beberapa minggu setelah penolakan visa, muncul sinyal ganjil dari pasar global. Nilai rupiah mendadak berfluktuasi tajam, bukan karena faktor dalam negeri, tapi karena tekanan eksternal yang disusupi isu kepercayaan investor. Dana asing perlahan menarik diri dari portofolio di sektor teknologi dan energi, dua bidang yang diketahui sensitif terhadap opini geopolitik. Media ekonomi internasional mulai memainkan narasi ketidakpastian kebijakan luar negeri Indonesia. Bukan kebetulan, di balik layar, sejumlah analis menduga bahwa lembaga pemeringkat global dan grup investasi besar yang berafiliasi dengan kepentingan Barat mulai mengubah pandangannya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Bahkan rumor beredar bahwa beberapa perusahaan teknologi asal Eropa menunda rencana ekspansi di Jakarta dengan alasan pertimbangan politik. Kementerian Luar Negeri Israel tanpa harus mengeluarkan ancaman resmi, cukup mendorong narasi bahwa Indonesia mulai mengambil jalur beresiko dengan menolak kerjasama multilateral. Dampaknya pelan tapi nyata. Beberapa kontrak perdagangan ekspor mulai dievaluasi ulang, terutama pada sektor pertahanan dan energi yang sebelumnya bergantung pada izin lisensi teknologi.
Ironisnya, semua itu berjalan tanpa ada pernyataan perang, tanpa sanksi tertulis, dan tanpa intervensi langsung. Tapi bagi para pelaku ekonomi, sinyal-sinyal tersebut seperti badai sunyi, menghantam tanpa suara. Di dalam negeri, tekanan mulai terasa di kalangan industri. Harga bahan baku elektronik melonjak, pasokan komponen semikonduktor menipis karena beberapa vendor luar negeri mulai mempertahankan syarat pengiriman. Beberapa pelaku usaha mengaku seperti ada kekuatan tak kasat mata yang sengaja memperlambat jalur perdagangan. Pemerintah mencoba menenangkan situasi dengan menyatakan bahwa fluktuasi ekonomi hanyalah dampak sementara. Namun sebagian analis menilai ini baru babak awal dari tekanan geopolitik berlapis. Israel, melalui kekuatan diplomatik dan jaringan ekonominya, bisa saja mengatur skenario lanjutan, yaitu isolasi teknologi, di mana Indonesia sulit mengakses komponen vital untuk sektor pertahanan dan industri strategis. Dan di tengah gejolak ini muncul kekhawatiran baru. Jika tekanan ekonomi terus berlanjut, keamanan nasional pun ikut terpengaruh. Sebab kelemahan ekonomi adalah pintu masuk paling mudah bagi pengaruh asing untuk menekan arah kebijakan negara. Komite Olimpiade Internasional atau IOC akhirnya bersikap atas gagalnya atlet senam Israel bertanding di Indonesia pada kejuaraan dunia senam artistik 2025. Dalam pernyataannya, IOC menegaskan Indonesia tidak akan bisa menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional berskala besar selama pemerintah belum memberikan jaminan bahwa semua negara anggota IOC dapat berpartisipasi tanpa pengecualian. Kasus ini bermula ketika atlet-atlet senam Israel batal bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025 yang berlangsung di Indonesia Arena Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober. Pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan visa bagi para atlet asal Israel, sehingga atlet Israel tidak jadi bertanding. Keputusan tidak memberikan visa kepada atlet Israel sendiri datang setelah adanya gelombang penolakan dari organisasi masyarakat dan keagamaan di tanah air. Keputusan ini kemudian juga menjadi sorotan dunia olahraga internasional. IOC yang membahas peristiwa tersebut dalam sidang Dewan Eksekutif pada Kamis 23 Oktober kemudian mengeluarkan 3 keputusan penting terhadap Indonesia. Yang paling besar dampaknya adalah larangan bagi Indonesia untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, atau ajang olahraga dunia lainnya, hingga pemerintah memberikan jaminan resmi bahwa semua peserta dari seluruh negara dapat datang dan bertanding tanpa diskriminasi. Dalam pernyataan resminya, IOC menegaskan seperti berikut. Untuk mengakhiri segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia terkait penyelenggaraan Olimpiade atau konferensi di masa mendatang, sampai pemerintah Indonesia memberikan jaminan memadai bahwa mereka akan mengizinkan akses bagi seluruh peserta, terlepas dari kewarganegaraannya. Selain itu, IOC juga merekomendasikan agar seluruh federasi olahraga dunia tidak lagi menggelar event internasional maupun pertemuan resmi di Indonesia sampai ada kepastian bahwa seluruh atlet, termasuk dari Israel, bisa diizinkan tampil. Di sisi lain, Israel sebelumnya sempat mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS atas keputusan yang membuat atlet mereka tidak bisa bertanding di Indonesia, tapi banding itu ditolak. Akibatnya, sejumlah atlet Israel termasuk peraih medali emas Olimpiade 2024 Artem Dogopiat gagal tampil di Jakarta. Federasi Senam Dunia atau FIG mengaku menghormati keputusan Indonesia yang menolak kehadiran atlet Israel dengan alasan keamanan. FIG juga tidak memindahkan lokasi kejuaraan dunia karena waktu yang terlalu sempit, sementara sebagian besar delegasi sudah tiba di Jakarta. Nah, bagaimana pendapat kalian soal ini? Apakah ini standar ganda mengingat Rusia juga dilarang tampil dalam ajang olahraga internasional? Salah menurut saya kalau dari pihak IOC mempermasalahkan Indonesia seolah tidak boleh sampai kiamat nanti menjadi tuan rumah bagi kegiatan Olimpiade atau hal-hal yang terkait dengan Olimpiade ini. Karena sebenarnya Indonesia yang kita tidak setuju adalah karena pemerintahan dari Israel yang melakukan pendudukan secara tidak sah, melakukan
serangan terhadap rakyat sipil. Lalu, apakah sanksi dari IOC ini berpengaruh terhadap atlet Indonesia yang akan bertanding kejuaraan internasional? Jadi Indonesia punya hukum sendiri, IOC punya hukum sendiri. Dan ini yang kemudian tidak akan pernah ketemu karena memang pada ranah yang berbeda kan. Satu ranah politik, yang satu lagi ranah olahraga. Jadi itu nggak akan pernah ketemu. Tapi apapun sebetulnya sanksi dari IOC ini membuat Indonesia tidak punya akses lagi untuk menggelar kejuaraan-kejuaraan di bawah bendera IOC. Di luar itu sih menurut saya tidak ada, karena atlet Indonesia tetap bisa ikut kejuaraan-kejuaraan di bawah bendera IOC dimanapun diselenggarakan. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Berdasarkan pernyataan sikap IOC, sebuah konsekuensi harus diterima oleh pemerintah Indonesia, termasuk mimpi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 terancam pupus. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Ya, saya pikir bukan sesuatu yang haram ya. Kita boleh melobi IOC, kita boleh melakukan pendekatan, bersurat, bahkan mungkin kalau perlu kita banding ke CAS gitu ya. Tapi menurut saya keputusan ini sudah tidak bisa diubah untuk saat ini ya. Jadi tidak bisa diubah itu untuk saat ini. Karena IOC itu memang juga sangat mempertimbangkan yang namanya peta politik global ya. Saat ini kan memang Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, sehingga ketika Israel hadir dalam event olahraga di Indonesia itu terjadi persoalan yang seperti ini. Tapi kan kita tidak tahu peta politik global yang sangat dinamis ini, geopolitik yang sangat dinamis kan 2-3 tahun ke depan kan belum tentu akan sama seperti ini. Jangan lupa bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa Indonesia itu terbuka kemungkinan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel loh. Dan itu dimungkinkan apabila terjadi perdamaian yang permanen antara Israel dan Palestina. Israel mengakui Palestina dan begitu pula sebaliknya. Kalau itu terjadi, maka peta geopolitik itu akan berubah. Dan kalau peta geopolitiknya berubah, atlet Israel tidak mustahil juga hadir di Indonesia, dan larangan dari IOC menjadi tidak relevan. Jadi ini saya pikir sesuatu yang sangat terkait dengan situasi terkini, bukan berarti ke depan tidak mungkin berubah. Jadi sebetulnya memang masih ada celah ya Bungkus. Biasa step by stepnya itu seperti apa ketika kita ada keberatan dengan sanksi yang disampaikan atau yang diberikan oleh IOC? Ya, kalau saat ini sanksi itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Walaupun sebetulnya dalam hal ini IOC itu sebetulnya tidak punya kekuatan untuk langsung mewajibkan induk organisasi olahraga yang sifatnya global seperti FIFA, atau mungkin kalau bulu tangkis BWF itu harus mengikuti kemauannya IOC. Itu juga nggak mesti ya, itu bergantung kepada masing-masing induk organisasi olahraga dunia tersebut. Cuma memang kita tahu bahwa yang namanya non-diskriminasi itu adalah prinsip yang umum dalam dunia olahraga. Jadi kalau sebuah negara menolak kehadiran negara tertentu, apabila tidak ada dasar yang kuat, dianggapkan sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar hukum olahraga ya, melanggar Olympic Charter. Dan itu yang kemudian nanti akan menjadi salah satu pintu masuk untuk jatuhnya larangan seperti yang sekarang kita alami ini. Tapi sekali lagi juga bukan merupakan hal yang terlalu membebani sebetulnya kalau misalkan Indonesia dilarang IOC menjadi tuan rumah event internasional berskala dunia di bawah IOC ya. Toh kita masih tetap bisa berpartisipasi di ajang seperti Asian Games, SEA Games, atau di ajang kejuaraan dunia yang tidak diadakan di Indonesia tetap bisa berjalan. Indonesia hanya diminta oleh IOC tidak menjadi tuan rumah untuk event-event internasional yang mungkin terkait dengan IOC. Yang tidak terkait dengan IOC tidak masalah. Jadi kalau atlet kita tak masalah ya Bungkus dengan sanksi ini. Mereka masih tetap bisa berprestasi juga ya? Tetap bisa berprestasi selama tidak bertanding di Indonesia tentunya ya. Misalnya kejuaraan dunia senam yang kemarin kan di Indonesia, nanti ke depan mungkin tidak boleh ada lagi. Sampai nanti terjadi perubahan peta geopolitik. Oke. Jadi situasinya masih sangat mungkin berubah bergantung pada perkembangan peta geopolitik. Oke, kalau komunikasi dengan federasi percabang olahraga itu sebaiknya bagaimana Bungkus? Masing-masing induk organisasi itu memang akan memiliki independensi untuk membuat keputusan sendiri ya. Seperti sekarang ini kan gimnastik kan tetap mempercayakan Indonesia jadi tuan rumah walaupun tidak ada atlet Israel. Tapi IOC yang kemudian keberatan meminta induk organisasi yang lain untuk tidak memberi ruang bagi Indonesia sebagai tuan rumah.
kan dibawa ke CAS pun kan Indonesia tetap jadi tuan rumah. Jadi ini semua akan bergantung kepada pertimbangan masing-masing induk organisasi. Hanya saja seperti yang saya bilang tadi, prinsip non-diskriminasi itu prinsip yang berlaku umum di semua cabang olahraga. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan induk-induk organisasi olahraga dunia untuk melihat masalahnya dari perspektif itu, non-diskriminasi. Karena Olympic Charter itu kan ada soal respect, soal friendship. Nah, non-diskriminasi itu di dalamnya bagian dari itu. Tidak boleh mendiskriminasi atlet dari negara tertentu karena alasan-alasan yang sifatnya diskriminatif gitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan bagi masing-masing induk organisasi olahraga dunia. Ini kan Indonesia ada ambisi ingin jadi tuan rumah Olimpiade di 2036 musim panas. Nah, artinya memang ini agak susah ya kalau misalkan dengan kondisi seperti ini, karena memang yang dilarang event multi cabang gitu yang digelar di Indonesia skala internasional. Betul, dan saat ini kan prosesnya masih proses bidding ya, dan mungkin baru akan diputuskan sih biasanya sekitar 8 tahun sebelum eventnya berlangsung ya, karena biasanya emang rentang waktunya seperti itu. 2 olimpiade sebelumnya itu sudah ketahuan nanti siapa yang akan menjadi tuan rumah 2 olimpiade kemudian. Nah, Indonesia saat ini dalam proses bidding. Menurut saya sih masih sangat mungkin situasinya bisa berubah, karena dalam kurun waktu seperti yang saya bilang tadi 1-2 tahun peta politik global bisa berubah. Terjadi perubahan konstelasi politik di Timur Tengah dan terjadi hubungan yang berbeda antara Indonesia dan Israel. Tidak ada lagi ketentuan larangan terhadap atlet Israel bertanding di Indonesia, kan bisa berubah. Sama ini bungkus, kalau misalkan Erick Thohir kan pernah di IOC juga. Apakah ini sebetulnya bisa menjadi keuntungan bagi kita untuk proses diplomasi ke IOC? Lobby seperti yang saya bilang tadi dimungkinkan ya. Pak Erick dengan pengalamannya di IOC bisa melakukan pertemuan, pendekatan, tapi nilai-nilai yang saya bilang tadi non-diskriminasi itu adalah hal yang sangat sulit untuk dibantah, yang menjadi kekuatan IOC ketika membuat keputusan ini. Nah, menurut saya walaupun kita nanti mencoba melakukan lobby, mencoba membanding, peluang untuk bisa mematahkan larangan dari IOC ini cukup sulit ya. Menurut saya nggak apa-apa, biarkan aja dulu, kita lihat perkembangan peta politik global, tapi pada saat bersamaan kita boleh tentu melakukan komunikasi. Yang paling penting kan komunikasi, jangan diam ketika ada hukuman ini dijatuhkan gitu ya. Itu tetap berkomunikasi. Apa saja yang sebetulnya dilarang, konteksnya dalam situasi seperti apa kita dilarang. Semua harus didetilkan oleh Indonesia supaya nanti tidak terjadi kesalahan juga dalam menerapkan larangan ini ya. Saya sih optimis sebetulnya masih ada cabang-cabang yang mungkin tetap mempercayakan Indonesia menjadi tuan rumah ya. Misalnya seperti MotoGP di Mandalika tuh rasanya sih nggak akan terpengaruh itu, karena memang Israel juga kan nggak ada di situ gitu ya kebetulan ya. Jadi tidak otomatis semua cabang akan menerapkan larangan dari IOC itu terhadap Indonesia. Baik. Ya. Selamat siang Pak Erick, Rebi dari Kompas. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak, selain basket juga kan mungkin ada beberapa cabur yang lain yang rutin begitu ya Pak, mengadakan event kelas dunia lah di Indonesia. Apakah kemudian dari pemerintah juga akan ikut aktif kemudian ke cabur-cabur juga untuk mungkin berkomunikasi dengan federasi internasionalnya untuk itu. Lalu kedua juga Pak Erick kan selalu bilang Pak Erick bukan orang baru lah di olahraga begitu ya Pak. Pak Erick juga adalah IOC member ya Pak ya masih ya. Dan yang akan komunikasi ke sana kan adalah NOC atau KOI. Tapi apakah dari Pak Erick selaku IOC member dan juga selaku pemerintah begitu akan ikut komunikasi lah Pak terkait ini? Karena tadi kan di satu sisi kita juga punya dasar yang kuat, tapi juga tentu ada mimpi besar untuk jadi tuan rumah event-event besar. Gitu. Terima kasih Pak. Ya tentu kalau lobby secara pribadi ya kita lakukan. Tetapi kalau domainnya Kemenpora, saya pakai tupoksinya Kemenpora ya. Dan ini yang kenapa kita lihat juga sepertinya IOC memberikan ruang untuk kita bicara. Bukan ya sekedar mengambil garis keras gitu. Nah itu semua karena diskusi-diskusi. Nah untuk event-event yang ada tentunya kalau Asia Tenggara Asia saya rasa nggak ada masalah. Yang dunia ini rekomendasi juga bukan larangan. Nah, saya berharap ya para PB melakukan ya komunikasi dengan baik sebagai bagian dari tentu bendera merah putih. Ya, bukan masing-masing PB. Nah, dan saya juga
sudah sampaikan ke PB. Saya minta ke depannya juga ada pembicaraan, jangan sampai event-event itu mendadak. Ya, ini yang sering juga, ya, mohon maaf, kan kita keluarga besar juga dengan PB, kita minta komunikasinya juga lebih terbuka. Ya, kita nggak mungkin dengan keterbatasan pendanaan yang kita miliki sekarang, semua event mendadak. Ya, event besar itu tidak hanya persiapan daripada eventnya, tapi juga persiapan atletnya. Itu kan penting. Dan kita tahu persiapan event mungkin 1 tahun cukup, tapi persiapan atlet, ya, kita perlu bertahun-tahun. Nah, karena itu kami juga sedang mengadakan diskusi dengan pihak Kemenkyu, khususnya untuk program ke depan, ya, bagaimana kita akan fokus ke 17 cabur termasuk atlet-atlet elitnya. Kita minta multi years, ya, karena tidak mungkin misalnya kita mengirim atlet A ke Korea untuk training 2 tahun sebelum Olimpiade pakai anggaran single years, nggak mungkin. Atau mungkin kita memberikan beasiswa dengan atlet renang kita, ya, itu main di NCAA, ya, hanya per 6 bulan, nggak mungkin, nggak ada sekolah per 6 bulan. Apalagi kalau masuk universitas di sana. Nah, kerjasama ini yang saya minta PB terbuka kepada kami. Ya, karena ketika 17 cabur itu bersama, itu bukan hanya kerjaan PB, karena itu sudah keuangan negara. Kemenpora akan minta blueprint seperti yang tadi saya bertemu dengan Aquatic, salah satu mother sport juga selain senam dan atletik. Kita minta paparan mereka. Nah, seperti apa untuk Olimpiade, seperti apa Asian Games, seperti apa untuk Olimpiade 2032. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan, keterbukaan antara PB dan kami, ya, tidak umpet-umpetan data, tidak umpet-umpetan target, ya. Ini yang kita minta sama-sama kita selesaikan dengan long term planning daripada pengiriman atlet, ya, elit jangka panjang. Indonesia sebagai tuan rumah di kejuaraan-kejuaraan internasional itu kami sangat menyayangkan sekali. Harusnya IOC bisa berdiplomasi dengan Indonesia terkait dengan larangan tersebut. Kalau sikap Indonesia sudah jelas bahwa pertama, Indonesia tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian yang kedua, konstitusi juga mengamanahkan bahwa penjajahan di atas dunia sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Kita tahu bahwa hari ini Indonesia dan negara kita ini kan sedang mendukung kemerdekaan atas Palestina. Nah, oleh sebab itu atas dasar-dasar itulah pertimbangan kenapa tim senam Israel tidak diperkenankan untuk ikut kejuaraan di Indonesia. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Menpora bahwa demi keamanan dan ketertiban umum, makanya pertimbangan itu menjadi salah satu dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk tidak mengeluarkan visa bagi tim Israel. Ya, kami juga menyampaikan kepada pemerintah bahwa untuk memperkuat terus diplomasi dengan federasi-federasi olahraga internasional. Tapi saya tetap meyakini bersama teman-teman di Komisi 10 bahwa Indonesia ke depan tetap akan diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah di kejuaraan internasional. Buat saya, ya memang ada kerugiannya karena olahraga itu kan sebetulnya salah satu untuk bentuk pencitraan baik bagi Indonesia ya. Kita ingat nggak pada 2018 menggelar Asian Games dengan sangat sukses, ya kan? Bahkan Indonesia masuk peringkat 4 dan nama Indonesia ini menjadi begitu harum di dunia internasional. Padahal cuma Asian Games ya, bukan Olimpiade gitu loh. Jadi menurut saya ya kerugiannya pasti ada. Tetapi ya tergantung sudut pandang kita sebagai warga negara. Kalau misalnya tidak peduli juga ya udah nggak apa-apa. Mereka juga IOC juga nggak rugi juga kalau Indonesia nggak mau jadi tuan rumah. Saya juga meyakini bahwa ini kan keputusan IOC, di mana dulu Pak Erick Thohir menjadi salah satu pengurus di IOC tersebut. Jadi kami meyakini Pak Erick Thohir sudah tahu langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya komunikasi juga dengan pihak Menpora, dalam hal ini Pak Erick Thohir, bahwa
beliau akan melakukan langkah-langkah diplomasi untuk menjaga kepercayaan dunia internasional agar Indonesia tetap diberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah kejuaraan-kejuaraan internasional. Oke. Seperti itu, Mbak. Bung Joy, lalu jika memang ini akan terus berlanjut atas keputusan IOC, apakah akan ada dampak langsung bagi atlet Indonesia di ajang internasional khususnya? Kalau dampak langsung sih tidak, karena kan sanksinya bukan atlet Indonesia tidak boleh ikut. Ya kan, bahkan Rusia yang disanksi IOC juga kan sebetulnya atletnya masih boleh ikut tapi nggak pakai bendera Rusia kan, kira-kira gitu. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan keikutsertaan atlet Indonesia. Jadi kalau soal atlet Indonesia masih bisa ikut di mana aja. Tetapi yang dilarang oleh IOC adalah federasi-federasi di bawah IOC, federasi senam, hoki, apapun, menembak, tidak boleh membuat kejuaraan turnamen apapun di Indonesia yang benderanya IOC. Jadi itu gitu loh. Jadi ya kerugiannya adalah Indonesia tidak bisa membuat membuat event yang bisa mengharumkan nama Indonesia di bawah bendera IOC, itu saja. Tapi atletnya sih bisa ikut, bisa ikut di mana saja. Oke, Pak, lalu kalau kita lihat ke belakang, ini kan IOC melakukan keputusan ini karena dinilai bertentangan dengan prinsip dari IOC itu sendiri, yaitu inklusif terhadap seluruh atlet di dunia. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk memberikan lobby-lobby saat melakukan lobby ulang kepada IOC? Ya, tentu dengan keputusan IOC ini kami menyarankan agar Indonesia melakukan banding terhadap keputusan tersebut. Nah, namun lagi-lagi bahwa keputusan Indonesia tidak mengeluarkan visa terhadap atlet atau kontingen dari Israel merupakan langkah yang tepat yang sudah dikomunikasikan juga sebelumnya dengan banyak pihak. Mengingat bahwa politik luar negeri kita bebas aktif, kemudian konstitusi kita juga sudah jelas mengatur, menggarisbawahi, dan tentunya juga bahwa hari ini jelas arah pemerintah kita bahwa kita tegas untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Olahraga itu tidak hanya sekedar sportivitas, tetapi tentu olahraga juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita jaga dan junjung tinggi, Mbak Cynthia. Baik, Bung Joy, kalau IOC ini meminta Federasi Senam Internasional dan KONI untuk datang ke markas, aspirasi seperti apa yang setidaknya bisa dibawa untuk menjadi klausul agar setidaknya IOC bisa membuka hati lagi untuk memberikan kesempatan bagi Indonesia? Ya harus saya katakan bahwa IOC ini kan dikendalikan oleh IOC Executive Committee, ketuanya orang Zimbabwe. Anggota-anggotanya, wakil ketuanya ada beberapa negara termasuk Cina, Jepang, dan lain-lain. Pandangannya tuh biasanya juga berbeda-beda. Jadi menurut hemat saya, datang aja ke Lausanne, kemudian terangkan dari sisi Indonesia, karena itu akan menyangkut itikat baik ya, bahwa Indonesia masih mau berkomunikasi dengan IOC. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang olahraga dunia kan dikendalikan oleh mereka. Jadi kalau Indonesia masih mau ikut dalam lobby-lobby, masih ikut dalam event-event internasional di bawah IOC, ya datanglah berdiskusi dengan mereka, karena itu menunjukkan hormat kita kepada IOC, dan IOC juga kan sebetulnya sudah menolak sebetulnya juga permintaan dari Israel untuk membatalkan event di Indonesia. Itu juga ditolak bukan saja oleh CAS tapi juga oleh IOC. Tapi artinya menurut Anda masih ada terbuka kesempatan ya untuk diselenggarakan di Indonesia, atau seperti apa nih untuk saat ini? Ya tergantung dari lobby, dan saya kira karena di IOC Executive Committee juga anggotanya bermacam-macam negara, pasti mereka punya pertimbangan berdasarkan politik luar negeri mereka kan masing-masing gitu loh. Tapi untuk suara keluar pasti hanya satu. Tapi menurut saya mereka juga kan ada lobby-lobby, itu semacam Executive Committee di FIFA, di PSSI. Jadi mereka masing-masing punya kekuatan untuk bersuara di Executive Board. Nah, ini yang menurut saya harus didekati oleh Erick Thohir, oleh pemerintah Indonesia, oleh Federasi Senam. Karena mereka masih punya kekuatan yang mumpuni di dunia olahraga dunia. Mau tidak mau itu kita harus akui. Oke, Pak, lalu apakah sudah ada komunikasi dengan Menpora Erick Thohir, negosiasi seperti apa yang setidaknya bisa dibawa ke IOC untuk tetap mengusahakan event berlangsung di Indonesia mungkin? Ya, komunikasi kami dengan Kemenpora bahwa tentu yang saya bilang tadi di awal, kita akan melakukan banding, kita akan melakukan komunikasi ulang
menjelaskan sebenarnya kenapa Indonesia mengambil kebijakan untuk tidak mengeluarkan visa terhadap atlet Israel. Dan saya meyakini bahwa ini belum keputusan final, tentu diplomasi akan terus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora, kemudian KONI, NOC dan sebagainya. Kita mengetahui lah, kita memiliki presiden yang hebat, memiliki kemampuan diplomasi yang ulung, dan saya meyakini IOC akan berubah pikiran dan Indonesia memang menjadi salah satu negara yang akan dipersiapkan untuk kejuaraan-kejuaraan dunia yang lain. Salah menurut saya kalau dari pihak IOC mempermasalahkan Indonesia seolah tidak boleh sampai kiamat nanti menjadi tuan rumah bagi kegiatan Olimpiade atau hal-hal yang terkait dengan Olimpiade ini. Karena sebenarnya Indonesia yang kita tidak setuju adalah karena pemerintahan dari Israel yang melakukan pendudukan secara tidak sah, melakukan serangan terhadap rakyat sipil. Lalu, apakah sanksi dari IOC ini berpengaruh terhadap atlet Indonesia yang akan bertanding kejuaraan internasional? Jadi Indonesia punya hukum sendiri, IOC punya hukum sendiri. Dan ini yang kemudian tidak akan pernah ketemu karena memang pada ranah yang berbeda kan. Satu ranah politik, yang satu lagi ranah olahraga. Jadi itu nggak akan pernah ketemu. Tapi apapun sebetulnya sanksi dari IOC ini membuat Indonesia tidak punya akses lagi untuk menggelar kejuaraan-kejuaraan di bawah bendera IOC. Di luar itu sih menurut saya tidak ada, karena atlet Indonesia tetap bisa ikut kejuaraan-kejuaraan di bawah bendera IOC dimanapun diselenggarakan. Jadi nggak ada masalah dengan itu. Berdasarkan pernyataan sikap IOC, sebuah konsekuensi harus diterima oleh pemerintah Indonesia, termasuk mimpi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2036 terancam pupus. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Ya, saya pikir bukan sesuatu yang haram ya. Kita boleh melobi IOC, kita boleh melakukan pendekatan, bersurat, bahkan mungkin kalau perlu kita banding ke CAS gitu ya. Tapi menurut saya keputusan ini sudah tidak bisa diubah untuk saat ini ya. Jadi tidak bisa diubah itu untuk saat ini. Karena IOC itu memang juga sangat mempertimbangkan yang namanya peta politik global ya. Saat ini kan memang Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik, sehingga ketika Israel hadir dalam event olahraga di Indonesia itu terjadi persoalan yang seperti ini. Tapi kan kita tidak tahu peta politik global yang sangat dinamis ini, geopolitik yang sangat dinamis kan 2-3 tahun ke depan kan belum tentu akan sama seperti ini. Jangan lupa bahwa Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa Indonesia itu terbuka kemungkinan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel loh. Dan itu dimungkinkan apabila terjadi perdamaian yang permanen antara Israel dan Palestina. Israel mengakui Palestina dan begitu pula sebaliknya. Kalau itu terjadi, maka peta geopolitik itu akan berubah. Dan kalau peta geopolitiknya berubah, atlet Israel tidak mustahil juga hadir di Indonesia, dan larangan dari IOC menjadi tidak relevan. Jadi ini saya pikir sesuatu yang sangat terkait dengan situasi terkini, bukan berarti ke depan tidak mungkin berubah. Jadi sebetulnya memang masih ada celah ya Bungkus. Biasa step by stepnya itu seperti apa ketika kita ada keberatan dengan sanksi yang disampaikan atau yang diberikan oleh IOC? Ya, kalau saat ini sanksi itu memang tidak bisa dihindarkan ya. Walaupun sebetulnya dalam hal ini IOC itu sebetulnya tidak punya kekuatan untuk langsung mewajibkan induk organisasi olahraga yang sifatnya global seperti FIFA, atau mungkin kalau bulu tangkis BWF itu harus mengikuti kemauannya IOC. Itu juga nggak mesti ya, itu bergantung kepada masing-masing induk organisasi olahraga dunia tersebut. Cuma memang kita tahu bahwa yang namanya non-diskriminasi itu adalah prinsip yang umum dalam dunia olahraga. Jadi kalau sebuah negara menolak kehadiran negara tertentu apabila tidak ada dasar yang kuat, dianggapkan sebagai tindakan diskriminatif yang melanggar hukum olahraga ya, melanggar Olympic Charter. Dan itu yang kemudian nanti akan menjadi salah satu pintu masuk untuk jatuhnya larangan seperti yang sekarang kita alami ini. Tapi sekali lagi juga bukan merupakan hal yang terlalu membebani sebetulnya kalau misalkan Indonesia dilarang IOC menjadi tuan rumah event internasional berskala dunia di bawah
IOC ya, toh kita masih tetap bisa berpartisipasi di ajang seperti Asian Games, SEA Games, atau di ajang kejuaraan dunia yang tidak diadakan di Indonesia tetap bisa berjalan. Indonesia hanya diminta oleh IOC tidak menjadi tuan rumah untuk event-event internasional yang mungkin terkait dengan IOC. Yang tidak terkait dengan IOC tidak masalah. Jadi kalau atlet kita tak masalah ya, Bungkus, dengan sanksi ini mereka masih tetap bisa berprestasi juga ya? Tetap bisa berprestasi selama tidak bertanding di Indonesia tentunya ya. Misalnya kejuaraan dunia senam yang kemarin kan di Indonesia, nanti ke depan mungkin tidak boleh ada lagi. Sampai nanti terjadi perubahan peta geopolitik. Oke. Jadi situasinya masih sangat mungkin berubah bergantung pada perkembangan peta geopolitik. Oke, kalau komunikasi dengan federasi percabang olahraga itu sebaiknya bagaimana, Bungkus? Masing-masing induk organisasi itu memang akan memiliki independensi untuk membuat keputusan sendiri ya. Seperti sekarang ini kan gimnastik kan tetap mempercayakan Indonesia jadi tuan rumah walaupun tidak ada atlet Israel. Tapi IOC yang kemudian keberatan meminta induk organisasi yang lain untuk tidak memberi ruang bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Kan dibawa ke CAS pun kan Indonesia tetap jadi tuan rumah. Jadi ini semua akan bergantung kepada pertimbangan masing-masing induk organisasi. Hanya saja seperti yang saya bilang tadi, prinsip non-diskriminasi itu prinsip yang berlaku umum di semua cabang olahraga. Dan itu yang akan menjadi pertimbangan induk-induk organisasi olahraga dunia untuk melihat masalahnya dari perspektif itu, non-diskriminasi. Karena Olympic Charter itu kan ada soal respect, soal friendship. Nah, non-diskriminasi itu di dalamnya bagian dari itu. Tidak boleh mendiskriminasi atlet dari negara tertentu karena alasan-alasan yang sifatnya diskriminatif gitu. Nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan bagi masing-masing induk organisasi olahraga dunia. Ini kan Indonesia ada ambisi ingin jadi tuan rumah Olimpiade di 2036 musim panas. Nah, artinya memang ini agak susah ya kalau misalkan dengan kondisi seperti ini karena memang yang dilarang event multi cabang gitu yang digelar di Indonesia skala internasional. Betul, dan saat ini kan prosesnya masih proses bidding ya, dan mungkin baru akan diputuskan sih biasanya sekitar 8 tahun sebelum eventnya berlangsung ya, karena biasanya emang rentang waktunya seperti itu. 2 olimpiade sebelumnya itu sudah ketahuan nanti siapa yang akan menjadi tuan rumah 2 olimpiade kemudian. Nah, Indonesia saat ini dalam proses bidding. Menurut saya sih masih sangat mungkin situasinya bisa berubah karena dalam kurun waktu seperti yang saya bilang tadi 1-2 tahun peta politik global bisa berubah. Terjadi perubahan konstelasi politik di Timur Tengah dan terjadi hubungan yang berbeda antara Indonesia dan Israel. Tidak ada lagi ketentuan larangan terhadap atlet Israel bertanding di Indonesia, kan bisa berubah. Sama ini Bungkus, kalau misalkan Erick Thohir kan pernah di IOC juga. Apakah ini sebetulnya bisa menjadi keuntungan bagi kita untuk proses diplomasi ke IOC? Lobby seperti yang saya bilang tadi dimungkinkan ya. Pak Erick dengan pengalamannya di IOC bisa melakukan pertemuan, pendekatan, tapi nilai-nilai yang saya bilang tadi non-diskriminasi itu adalah hal yang sangat sulit untuk dibantah yang menjadi kekuatan IOC ketika membuat keputusan ini. Nah, menurut saya walaupun kita nanti mencoba melakukan lobby, mencoba membanding peluang untuk bisa mematahkan larangan dari IOC ini cukup sulit ya. Menurut saya nggak apa-apa, biarkan aja dulu kita lihat perkembangan peta politik global. Tapi pada saat bersamaan kita boleh tentu melakukan komunikasi. Yang paling penting dengan komunikasi. Jangan diam ketika ada hukuman ini dijatuhkan gitu ya. Itu tetap berkomunikasi. Apa saja yang sebetulnya dilarang? Konteksnya dalam situasi seperti apa kita dilarang. Semua harus didetilkan oleh Indonesia supaya nanti tidak terjadi kesalahan juga dalam menerapkan larangan ini ya. Saya sih optimis sebetulnya masih ada cabang-cabang yang mungkin tetap mempercayakan Indonesia menjadi tuan rumah ya. Misalnya seperti MotoGP di Mandalika tuh rasanya sih nggak akan terpengaruh itu. Karena memang Israel juga kan nggak ada di situ gitu ya kebetulan ya. Jadi tidak otomatis semua cabang akan menerapkan larangan dari IOC itu terhadap Indonesia. Baik. Ya. Selamat siang Pak Erick, Rebi dari Kompas. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak. Selain basket juga kan mungkin ada beberapa cabur yang lain yang rutin begitu ya Pak mengadakan event kelas dunia lah di Indonesia. Apakah kemudian dari pemerintah juga akan ikut aktif kemudian ke cabur-cabur juga untuk mungkin berkomunikasi dengan federasi internasionalnya untuk itu. Lalu kedua juga Pak Erick kan selalu bilang Pak Erick bukan orang baru lah di olahraga begitu ya Pak. Pak Erick juga adalah IOC member ya Pak ya masih ya. Dan
yang akan komunikasi ke sana kan adalah NOC atau KOI. Tapi apakah dari Pak Erik selaku IOC member dan juga selaku pemerintah begitu akan ikut komunikasi lah Pak terkait ini? Karena tadi kan di satu sisi kita juga punya dasar yang kuat, tapi juga tentu ada mimpi besar untuk jadi tuan rumah event-event besar. Gitu. Terima kasih Pak. Ya tentu kalau lobby secara pribadi ya kita lakukan. Tetapi kalau domainnya Kemenpora, saya pakai tupoksinya Kemenpora, ya. Dan ini yang kenapa kita lihat juga sepertinya IOC memberikan ruang untuk kita bicara, bukan ya sekedar mengambil garis keras gitu. Nah itu semua karena diskusi-diskusi. Nah untuk event-event yang ada, tentunya kalau Asia Tenggara Asia, saya rasa nggak ada masalah. Yang dunia ini rekomendasi juga bukan larangan. Nah, saya berharap ya para PB melakukan ya komunikasi dengan baik sebagai bagian dari tentu bendera merah putih. Ya, bukan masing-masing PB. Nah, dan saya juga sudah sampaikan ke PB-PB, saya minta ke depannya juga ada pembicaraan, jangan sampai event-event itu mendadak. Ya, ini yang sering juga ya, mohon maaf, kan kita keluarga besar juga dengan PB, kita minta komunikasinya juga lebih terbuka. Ya, kita nggak mungkin dengan keterbatasan pendanaan yang kita miliki sekarang, semua event mendadak. Ya, event besar itu tidak hanya persiapan daripada eventnya, tapi juga persiapan atletnya. Itu kan penting. Dan kita tahu persiapan event mungkin 1 tahun cukup, tapi persiapan atlet ya kita perlu bertahun-tahun. Nah karena itu kami juga sedang mengadakan diskusi dengan pihak Kemenq khususnya untuk program ke depan ya bagaimana kita akan fokus ke 17 cabur termasuk atlet-atlet elitnya, kita minta multi years ya karena tidak mungkin misalnya kita mengirim atlet A ke Korea untuk training 2 tahun sebelum Olimpiade pakai anggaran single years, nggak mungkin. Atau mungkin kita memberikan beasiswa dengan atlet renang kita, ya, itu main di NCAA, ya, hanya per 6 bulan, nggak mungkin, nggak ada sekolah per 6 bulan, apalagi kalau masuk universitas di sana. Nah, kerjasama ini yang saya minta PB terbuka kepada kami, ya, karena ketika 17 cabur itu bersama, itu bukan hanya kerjaan PB, karena itu sudah keuangan negara, Kemenpora akan minta blueprint seperti yang tadi saya bertemu dengan Aquatic, salah satu mother sport juga selain senam dan atletik, kita minta paparan mereka. Nah, seperti apa untuk Olimpiade, seperti apa Asian Games, seperti apa untuk Olimpiade 2032, nah, seperti itu. Nah ini yang saya harapkan, keterbukaan antara PB dan kami ya tidak umpet-umpetan data, tidak umpet-umpetan target ya. Ini yang kita minta sama-sama kita selesaikan dengan long term planning daripada pengiriman atlet ya elit jangka panjang. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyaksikan sampai akhir video ini dan secara pribadi saya melihat sikap Indonesia ini nampaknya sedang ketar-ketir dan ada pernyataan dalam video ini yang menyatakan bahwa mereka akan melobi ke IOC untuk mencabut hukuman terhadap Indonesia. Sama mengatakan secara pribadi bahwa Indonesia ini sangat percaya diri tanpa memikirkan dampak yang akan mereka terima sendiri. Dan secara khususnya Indonesia ini selalu berprinsip bahwa apa yang mereka lakukan selalu dihubungkan dengan agama dan kebencian serta fanatisme terhadap bangsa Israel. Indonesia tidak akan pernah maju jikalau sikapnya seperti demikian, apa-apa dihubungkan dengan agama dan mereka hanya mau menerima yang seagama saja. Selalu berkoar-koar tentang Pancasila, tetapi sikapnya sangat-sangat jauh dari
Pancasila. Ya, kiranya video ini bermanfaat dan bukti nyata bahwa Indonesia sedang ketar-ketir menerima sanksi dari IOC. Percaya saja bahwa kalau Indonesia ini berani mengorek terus Israel, maka kita lihat saja ke depannya seperti apa. Demikian video ini dan sampai jumpa.